Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, Jadi, yaitu membahas tentang ilmu al-faraid atau ilmu al-mawaris. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang hadis-hadis tentang warisan. Nah, ketika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ayat-ayat warisan, maka hari ini kita akan membahas tentang hadis-hadis tentang warisan. Tentunya membahas tentang hadis-hadis ini tidak semuanya ya, karena pembahasan atau hadis-hadis tentang warisan itu lumayan banyak, tetapi kita hanya akan memilihkan beberapa hadis yang itu sangat penting untuk kita pahami. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, bagi yang ingin setoran berkaitan tentang al-warisuna minar rijal wal warisat minan nisa, ana persilahkan kalau ada. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja pelajaran kita. Baik. Pada pelajaran tentang ini kita hanya akan menyebutkan 4 hadis. Hadis yang pertama, ini karena nggak ada ya tadi yang kita skip saja ini. Hadis yang pertama adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya, adapun sisanya maka untuk laki-laki yang terdekat. Nah, sebagaimana ketika kita membahas tentang ayat-ayat warisan, kan ada 3 ayat yang penting bagi kita untuk menghafalkannya, yaitu surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat yang terakhir ayat 176. Adapun hadis yang paling penting, paling utama dalam masalah ilmu waris adalah hadis ini, ya, yaitu alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya, adapun sisanya maka untuk laki-laki yang terdekat. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan hadis, ya, yang bisa kita simpulkan, pertama, hadis ini merupakan hadis pokok di dalam pembagian warisan. Jadi ini adalah hadis yang paling penting dalam kaidah pembagian warisan. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang mana beliau dalam ziyadat beliau ala Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama yang beliau tambahkan kepada Arba'in Nawawiyah adalah hadis ini. Berarti urutan ke-43. Ya, karena Arba'in kan 42, dan hadis 43 yang ditambahkan oleh Ibnu Rajab adalah hadis ini.
Ya, kenapa? Karena ini merupakan hadis pokok di dalam pembagian warisan. Dalam hadis ini terdapat penjelasan beberapa hukum waris antara lain wajibnya menyerahkan jatah warisan kepada pemiliknya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW ada perintah di sini alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya. Ini menunjukkan bahwasanya wajibnya menyerahkan jatah warisan kepada pemiliknya. Nah, adapun yang mereka menyerahkan harta warisan kepada selain yang berhak, maka dia telah melakukan kezaliman. Kemudian juga dari hadis di atas kita dapat simpulkan bahwasanya warisan itu ada dua macam. Warisan ada dua macam. Ada warisan berupa al-fard, yaitu warisan dengan bagian tertentu. Ahli waris yang mendapatkan warisan dengan al-fard itu disebut dengan ashabul furud. Ya, jadi ada al-fard yaitu warisan dengan bagian tertentu, dan ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara al-fard itu disebut dengan ashabul furud. Maksud dengan warisan bagian tertentu itu adalah bisa mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, ataupun seperenam. Ya. Nah, bagi mereka yang mendapatkan warisan dengan bagian tertentu seperti itu disebut dengan ashabul furud. Adapun hukum al-fard itu tidak bertambah kecuali dengan rad dan tidak berkurang kecuali dengan aul. Adapun pembahasan dengan apa yang dimaksud dengan rod, apa yang dimaksud dengan aul, itu akan datang pelajarannya insya Allah. Tapi yang jelas maksud dari al-fard yaitu warisan dengan bagian tertentu. Nah, di mana kita menyimpulkan hal ini? Kata Nabi SAW, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya. Nah, bagian-bagian yang dimaksud bisa setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Itu yang pertama. Adapun jenis warisan yang kedua yang disebut dengan at-ta'sib. Ya, apa yang dimaksud dengan at-ta'sib? Yaitu warisan dengan bagian tidak tentu. Ahli waris yang mendapatkan warisan dengan at-ta'sib itu disebut dengan asobah. Jadi kalau al-fard, ahli warisnya disebut ashabul furud. Kalau at-ta'sib disebut dengan asobah. Ya, asobah itu jamak dari asib. Jadi kalau asib itu satu orang, asobah itu banyak. Hukum at-ta'sib, ya, asobah mendapatkan seluruh harta apabila sendirian. Asobah mendapatkan sisa apabila ada ashabul furud, dan asobah gugur apabila ashabul furud telah menghabiskan harta. Ya, misal seseorang meninggal, ya, dan tidak meninggalkan kecuali satu anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu asobah atau asib karena dia mendapatkan warisan dengan cara at-ta'sib. Kalau dia tidak ada selain dia, tidak ada ahli waris selain dia, maka dia mendapatkan seluruh harta. Kalau ternyata bersama anak laki-laki ada istri misalnya, karena yang meninggal adalah sang suami, meninggalkan istri dan satu orang anak laki-laki, maka kita kasih dulu ke istri seperdelapan karena ada anak, dan sisanya itu untuk anak. Nah, itu asobah mendapatkan sisa apabila ada ashabul furud. Tapi kalau ternyata ashabul furud telah menghabiskan harta, maka dia gugur. Ya, contohnya misalnya seorang meninggal suami, kemudian ada saudari kandung, kemudian ada paman. Paman asobah. Sementara suami setengah, saudari kandung Ah, setengah, nggak apa-apa lah, muter-muter. sisanya adalah Bedah-bedahan. sisanya untuk paman dan tidak tersisa untuk paman sedikit pun, maka dia gugur. Nah, tentunya pembahasan ini tidak akan begitu jelas sebelum kita nanti masuk ke perhitungannya, insya Allah. Baik, kemudian perhitungan warisan itu dimulai dari ashabul furud, kemudian asobah. Jadi kita menghitung warisan itu dimulainya dengan ashabul furud kalau ada, baru setelah itu asobah.
Karena asobah itu selalu mendapatkan sisa. Ya, jadi mereka selalu nunggu sisa. Baik. Seluruh asobah adalah dari kalangan laki-laki, kecuali perempuan yang membebaskan budak yaitu mu'tiqah. Tadi kan disebutkan fama baqiya fali aula rajulin zakar. Nah, tadi hadisnya bunyinya kan gini ya. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Jadi alhiqul faraidha bi ahliha, berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya, ini ashabul furud. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar, dan adapun sisanya maka untuk laki-laki yang terdekat. Ini yang disebut dengan asabah. Maka di sini disebutkan sisanya untuk laki-laki yang terdekat. Jadi yang namanya asabah itu adalah laki-laki. Ya, hanya saja ada satu perempuan yang itu dikecualikan, yaitu yang disebut dengan mu'tiqah atau pembebas budak wanita. Baik. Jadi asabah itu kebanyakan laki-laki. Kemudian, semakin dekat kekerabatan seseorang kepada mayit, maka ia semakin berhak mendapatkan warisan. Karena kata Nabi SAW, Fali aula rojulin zakar. Yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit. Ya, laki-laki yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit. Makanya kalau dalam satu kasus, ada beberapa asobah, misalnya ada anak laki-laki, kemudian ada paman, ada saudara, maka yang lebih berhak mendapatkan warisan nanti adalah anak, karena dia yang paling dekat hubungannya dengan mayit. Baik, makanya bagian yang F, asabah yang lebih dekat menghajab atau menghalangi asabah yang lebih jauh. Nah, nanti akan kita bahas semuanya dalam bab at-ta'sib, insya Allah. Maka dari tadi kita bisa simpulkan macam-macam warisan. Warisan itu ada dua. Ada yang disebut dengan al-fard, ada yang disebut dengan at-ta'sib. Adapun yang dimaksud dengan al-fard adalah warisan dengan bagian tertentu, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, dan seperenam. Adapun jenis kedua yang disebut dengan ta'sib, ya, yaitu warisan dengan bagian tak tertentu, ya, atau tak tentu, yaitu selalu memperoleh sisa. Nah, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan al-fard disebut dengan ashabul furud, sementara ahli waris yang mendapatkan warisan dengan at-ta'sib itu disebut dengan asabah. Baik, semoga jelas. Hadis yang kedua dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjengukku pada tahun Haji Wada disebabkan karena sakit yang hampir mengantarkanku kepada kematian. Jadi ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit parah ya. Maka Nabi pun menjenguk beliau. Maka aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, keadaanku semakin parah seperti yang telah engkau lihat saat ini. Sementara aku orang yang memiliki banyak harta. Tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku. Ya, bolehkah aku menyedekahkan 2/3 hartaku? Jadi kata Sa'ad, aku ini adalah orang yang kaya, wahai Rasulullah. Sementara tidak ada ahli warisku kecuali anak perempuanku satu orang. Sementara anak perempuan kan nanti menikah, yang menanggung biaya kehidupan dia adalah suaminya. Jadi dia tidak perlu banyak harta. Ya, jadi itu apa namanya yang ada di pikiran Saat pada waktu itu. Maka bolehkah aku menyedekahkan 2/3 hartaku? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak, tidak boleh. Aku bertanya lagi, kalau begitu bagaimana jika aku bersedekah setengahnya? Maka beliau menjawab juga tidak boleh. Maka aku bertanya lagi, bagaimana jika sepertiganya? Maka beliau pun menjawab, as-sulusu ya Sa'ad was-sulusu kasir. Cukup sepertiga wahai Sa'ad, dan sepertiga itu sudah banyak. Artinya diperbolehkan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Innaka antazara zurriyataka aghniya'a khairun min antazarahum 'alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia. Muttafaqun alaih. Baik.
Adapun kandungan dari hadis ini, pertama, di antara hak muslim atas muslim lainnya yaitu menjenguk orang yang sakit. Makanya kata Nabi SAW, hakul muslimi ala muslimi situn. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila dia mengucapkan salam, maka jawablah salamnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu, maka jawablah undangannya. Kemudian wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia meminta nasihat, maka berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin kemudian memuji Allah, maka doakanlah. Wa idza marida fa'udhu. Makanya berjodoh Dan sama dia emang. apabila dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila meninggal, maka iringilah jenazahnya. Maka di sini Nabi SAW, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Baik. Kemudian Itu nggak main. disyariatkan berwasiat apabila dalam keadaan sakit. Kalau Nah, booking kalau libur udah di aja gak dibolehin. baik. Afwan. Eh, disyariatkan berwasiat apabila dalam keadaan sakit. Nah, jadi sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu kan sebenarnya ingin bersedekah, ya, ingin bersedekah. Nah, para ulama menghukumi orang yang bersedekah dalam keadaan sekarat itu hukumnya adalah wasiat, ya. Dan wasiat harus mengikuti aturan wasiat. Di antaranya adalah tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kalau seseorang ya sakit, sakitnya sakit parah, maka dianjurkan untuk berwasiat. Walaupun dengan lafaz sedekah, maka itu dihitungi sebagai wasiat. Sebagaimana yang terjadi pada saat. Makanya Nabi membatasi ini cuma sepertiga. Kemudian dianjurkan berwasiat bagi mereka yang memiliki banyak harta. Adapun apabila hartanya sedikit, maka dimakruhkan berwasiat. Kenapa makruh? Karena ahli warisnya itu lebih utama untuk mendapatkan hartanya daripada berwasiat. Itu yang lebih utama. Tapi kalau banyak hartanya, ya, apalagi kalau ahli warisnya tidak terlalu membutuhkan harta, maka sangat dianjurkan untuk berwasiat. Ya, pembahasan tentang wasiat insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Ini hanya cuplikan saja gitu ya. Kemudian bersedekah pada saat sakit menjelang kematian terhitung sebagai wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Kali aja misalnya ada seorang ayah dalam keadaan sakit parah, dia mengumpulkan anak-anaknya. Ya, akhirnya, wahai si fulan, bagi engkau misalnya rumah di sini, bagi engkau tanah di sini, ya, dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti itu termasuk wasiat dan wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Ya, baik. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, makanya Nabi SAW membatasi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hal ini. Ya, cukup sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, maka itu meminta keridhaan dari ahli waris. Kalau ahli waris ridho, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak ridho, maka tidak boleh, harus sepertiga saja. Kemudian wasiat merupakan salah satu cara bagi mayit untuk menyambung amalan. Ya, jadi di antara cara seseorang itu bisa menyambung amalannya adalah dengan cara berwasiat. Baik. Yang selanjutnya, meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada manusia. Ya, jadi meninggalkan harta itu untuk ahli waris supaya terjaga kehidupannya itu lebih utama. Jadi kalau berwasiat itu jangan sampai melebihi batas dari yang diperbolehkan oleh syariat, karena menjadikan anak itu apa namanya hidup dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada akhirnya mereka minta minta. Baik, ini hadis yang kedua.
Hadis yang ketiga dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah memberikan jatah kepada setiap yang berhak, oleh karena itu tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, maksudnya tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Nah, kandungan hadis dari hadis ini adalah pembagian warisan merupakan aturan yang langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengaturnya di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Orang yang membagikan warisan tidak sesuai dengan syariat Allah, maka ia telah memberikan jatah kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya serta menzalimi orang yang berhak menerimanya. Ya, makanya di sini dikatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Kalau ternyata diberikan kepada yang tidak berhak, maka dia telah menzalimi orang tersebut. Kemudian tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ya, fala wasiyata liwarisin, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris sudah berhak mendapatkan harta dari harta warisan, tidak boleh ditambah dengan wasiat. Kemudian orang yang berwasiat kepada ahli waris berdosa karena larangan ini adalah apa namanya? Ini larangan dari Nabi SAW dan melanggar larangan itu berdosa. Wallahu a'lam. Dan akan sangat mudah memicu sengketa di antara ahli waris kalau ternyata di antara mereka ada yang diberikan wasiat. Baik. Dan hadis yang terakhir dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, dua orang laki-laki dari kaum Ansor datang kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan sengketa warisan di antara keduanya. Nah, jadi masalah sengketa memperebutkan warisan itu memang sudah ada dari zaman dulu. Sementara masing-masing tidak mendatangkan bukti. Maka Rasulullah pun bersabda, Innakum takhtasimuna ilayya wa innama ana basyarun. Ya, sesungguhnya kalian sedang bersengketa di hadapanku, sementara aku hanyalah manusia. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi sebagian kalian ada yang lebih pandai menyampaikan argumennya. Ya, wa innama aqdi bainakum ala nahwin mimma asma minkum. Ya, sementara aku hanya memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar dari kalian. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu. Maka barang siapa yang aku putuskan menang, namun sebenarnya ia mengambil hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar ya'ti biha istaman fi 'unuqihi yaumal qiyamah. Ya, karena sejatinya aku berikan kepadanya sepotong bara neraka sebagai besi panas yang diletakkan di lehernya pada hari kiamat. Ya, ini merupakan ancaman dari Nabi SAW bagi mereka yang mengambil hak saudaranya. Maka dua orang laki-laki itu pun menangis setelah mendengarkan nasihat dari Nabi SAW dan masing-masing dari keduanya mengatakan, wahai Rasulullah, saya berikan hak saya kepada saudara saya. Baik. Kandungan yang bisa kita ambil dari hadis ini, memutuskan sengketa antara dua pihak harus melalui pengadilan. Artinya, kalau ada kasus sengketa berkaitan dengan harta, ya, atau tentang masalah pernikahan dan seterusnya, maka pergi ke pengadilan. Ya, maksudnya karena pengadilanlah yang memiliki kekuatan untuk memaksa gitu ya. Sementara kalau hanya di antara kita saja yang melakukan memutuskan sengketa, maka bisa jadi eh, apapun keputusan tersebut tidak diikuti oleh setiap pihak yang bersengketa. Tapi kalau sudah maju ke ranah pengadilan, maka di situ ada daya paksa. Kemudian sengketa memperebutkan harta warisan sudah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi sedikit kasus masalah ini. Nah, adapun zaman sekarang itu luar biasa, ya, sampai banyak terjadi pembunuhan,
kemudian pemutusan silaturahim di antara saudara, ya, disebabkan karena masalah warisan. Orang yang bersengketa harus mendatangkan bukti atau saksi. Nah, ini pembahasan dalam bab qadha, ya. Kemudian seorang hakim harus memutuskan sesuai argumen yang ia dengar dari dua belah pihak yang bersengketa. Artinya tidak boleh seorang hakim hanya memutuskan hukum sementara dia hanya mendengar dari satu belah pihak. Ya, nggak boleh. Kemudian seorang hakim bisa benar atau salah dalam memutuskan hukum. Ya, makanya kata Nabi SAW, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad dan ternyata ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza au au akhta'a wa idza akhta'a falahu ajrun. Apabila salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang yang bersengketa dalam masalah warisan, sementara ia tahu warisan tersebut adalah hak saudaranya, maka sejatinya ia sedang mengambil bara api neraka. Maka ini adalah hal yang perlu dihati-hatikan, ya. Soalnya ancamannya adalah berupa api neraka. Kemudian hendaknya seseorang mengedepankan rasa takut dan berhati-hati dalam masalah warisan. Jangan sampai ia mengambil hak saudaranya. Ya, itu dalam masalah warisan kita perlu hati-hati gitu ya. Karena tadi balasannya atau ancamannya berupa api neraka. Kemudian yang terakhir, kemuliaan para sahabat yang langsung bisa menerima nasihat dari Rasulullah SAW karena takutnya mereka dengan api neraka. Nah, inilah perbedaan antara orang-orang zaman sekarang dengan para sahabat Nabi SAW. Ya, kalau para sahabat mendapatkan nasihat dari Rasulullah, mereka langsung bisa menerima. Sementara ya orang-orang zaman sekarang, jangankan nasihat, ya, Al-Quran di hadapannya, hadis di hadapannya, mereka tetap tidak mau menerima disebabkan karena ketamakan mereka terhadap harta. Baik, nah itulah di antara hadis-hadis penting berkaitan tentang masalah warisan. Ya, insya Allah pada setiap bab nanti ada dalil-dalil khusus, nanti kita cukup menyebutkannya ketika mempelajarinya. Cuman ini sebagai mukaddimah biar kita tahu apa namanya secara umum pembahasan-pembahasan warisan yang itu juga berkaitan dengan masalah wasiat. Karena banyak hal yang tidak diketahui, ya, terutama berkaitan wasiat. Apakah wasiat itu boleh untuk ahli waris? Jawabannya tidak. Tapi banyak sekarang orang yang berwasiat untuk ahli waris. Maka ini harus kita pahamkan, ya. Pertama kita harus paham terlebih dahulu, baru kita pahamkan orang lain. Baik, ini yang bisa Ana sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, Ana persilahkan. Ya, kita masih punya waktu sekitar 8 menit. Nah, Ustaz izin bertanya, Ustaz. silahkan. Yang terkait sedekah mayit yang tidak boleh lebih dari sepertiga, bagaimana kalau misalkan ada eh, nazar dari si mayit itu untuk bersedekah, tapi ternyata nazarnya itu melebihi dari sepertiga harta warisannya, apakah kita melaksanakan nazarnya atau tetap di sepertiga itu, Ustaz? Baik. Jadi, kalau nazar sifatnya, nanti sebenarnya ada pembahasan khusus, yaitu apa namanya, al-hukuk al-muta'alliqah bit-tarikah. Hak-hak berkaitan tentang harta warisan. Di antaranya adalah masalah hutang. Dan hutang itu ada dua jenis, ya. Ada hutang itu berkaitan dengan hak manusia, ada hutang itu berkaitan dengan hak Allah atau hutang agama, ya. Nah, di antara hutang yang itu adalah hak Allah adalah nazar. Jadi itu bukan wasiat. Kalau nazar itu bukan wasiat tapi apa namanya? Hutang, ya. Jadi harus dilunasi. Dan yang namanya hutang walaupun dia menghabiskan lebih dari sepertiga harta, maka tetap wajib ditunaikan, ya. Nah, maka ini lebih ke arah apa namanya hutang, bukan masalah
nazar. Ya, nanti kita akan lebih jelas ketika membahas tentang al-huquq al-muta'alliqah bitarikah dan juga ketika kita membahas tentang wasiat. Apa sih bedanya antara misalnya wasiat, kemudian hibah, kemudian warisan? Nah, itu ketiganya hal yang berbeda yang harus kita pahami ya sebelum nanti ada yang menanyakan hal tersebut karena banyak pertanyaan berkaitan tentang masalah itu ya dan banyak yang tidak tahu ya hukum-hukum berkaitan tentang hal tersebut. Baik, masih ada 5 menit. Nah, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Silakan. Eh, apakah pembagian waris secara syar'i atau sebaliknya, misal ahli waris itu tidak mempraktikkan secara syar'i, itu yu'athir alal mayit nggak, Ustaz? Baik, Jazakallah. Dapat pahala atau dosa gitu seandainya tidak atau mempraktikkan. baik. Jazakallah. Sebenarnya kalau masalah mayit ya hukum asalnya memang ya ketika dia meninggal sudah terlepas dia berkaitan tentang harta tersebut. Ya, hanya saja kalau memang dari awal misalnya mayit ada berpesan apa namanya nanti kalau aku meninggal dunia ya tolong bagikan warisan dengan cara seperti ini seperti ini. Nah, kalau ternyata pembagian warisannya tidak sesuai dengan syariat, tentunya dia mendapatkan dosa di sini karena dia sendiri yang menyuruh akan hal tersebut. Tapi kalau dia tidak ada menyuruh, sementara ini adalah murni perbuatan ahli waris, maka wallahu alam tidak berpengaruh kepada sang mayit. Ya, kecuali kalau itu adalah seorang ayah yang dia mengetahui bakal ada potensi ya mereka anak-anaknya ini tidak membagikan warisan sesuai dengan syariat dan sementara dia sudah merasakan akan hal itu, maka dia akan mendapatkan apa namanya dosa dalam hal itu karena tidak menjelaskan hukum syariat kepada anak-anaknya. Sementara dia mengetahui adanya potensi akan hal tersebut. Makanya di antara hal yang wajib seseorang sebelum meninggal ya itu menuliskan wasiat yang mana wasiat tersebut eh, berguna untuk ahli waris supaya apa namanya mengikuti syariat Allah terutama terkait masalah warisan ya. Tetapi hukum asal memang yang lebih bertanggung jawab dalam masalah ini adalah ahli waris itu sendiri ya. Tapi kalau kondisinya seperti yang Anda sebutkan tadi, Allah alam itu bisa memberikan mudarat kepada mayit itu sendiri. Apalagi kalau misalnya mayit sendirilah yang menyebabkan ketidakadilan antara ahli waris. Ya, misalnya sang ayah dulu lebih suka memberikan hibah misalnya kepada sebagian anaknya, sementara yang lain tidak. Yang itu akan memicu sengketa di antara mereka. Ya, atau ternyata sang ayah pernah menjanjikan sesuatu kepada anaknya, kalau aku meninggal kamu dikasih ini, maka itu tidak diperbolehkan. Karena itu akan menyebabkan sengketa di antara ahli waris ya. Nah, berkaitan tentang masalah ini kembali lagi nanti kita ingatkan pas kita membahas tentang wasiat ya. Kemudian apakah boleh warisan itu dibagikan sebelum meninggal dan seterusnya semuanya akan kita jelaskan insya Allah. Ya, ini masih awal-awal ya. Jadi insya Allah masih makin akan jelas kalau sudah beberapa kali pertemuan ke depan. Baik, Ana rasa cukup sampai di sini karena ternyata Ana lupa nih untuk Zoom-nya tidak diupdate, jadi waktunya terbatas. Baik, ini yang bisa Ana sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan langsung dikirim ke grup. Insya Allah kalau ada waktu Ana balas. Ya, Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.